Halo teman-teman, apa kabar? Aku harap kabar kalian di bulan Oktober semua baik-baik saja ya, dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan reading untuk kalian yang berzodiak Capricorn ya di bulan November 2021. Karena readingan ini sifatnya general ya, aku ingatkan seperti biasa, jadi energinya bisa resonate dan juga bisa tidak ya, atau bisa juga terbolak-balik, bisa untuk kamu Capricorn atau untuk kamu yang sedang dealing dengan Capricorn ya, atau bisa juga resonate sebagian ya. Dan kalau memang tidak resonate, berarti readingan ini bukan untuk kalian. Oke, readingan untuk zodiak Capricorn mengenai percintaan di bulan November 2021. Seven of Swords, Five of Swords, Three of Pentacles, Two of Swords, Six of Pentacles. Di bottom of the deck ada Ten of Swords, kemudian Queen of Cups, Five of Pentacles, Eight of Wands, dan Queen of Pentacles. Oke, di sini aku lihat sepertinya ada seseorang yang merasa kehilangan sesuatu ya. Di sini ada Seven of Swords clarified dengan Ten of Swords ya, dimana dia seperti kehilangan apa yang dia punya ya. Dia seperti merasa dirampas apa yang dia punya, dan hal ini yang nggak disangka-sangka nih sama dia. Ini seperti kayak dia nih dibohongin dan nggak nyangka kalau seseorang ya, atau apapun itu yang dia miliki itu diambil, dirampas dari diri dia ya. Nah, di sini ada konflik ya, konflik batin, kayak apa yang kepercayaan yang sudah kamu berikan ke pasangan kamu, ternyata itu semua kayak berantakan gitu. Jadi semuanya tuh udah kok perasaan semuanya baik-baik aja, perasaan kamu juga udah totalitas ke pasangan kamu, tapi ternyata malah kamu merasa seperti dicurangi sama pasangan kamu di sini. Hubungan yang awalnya harmonis, hubungan yang awalnya bahagia saja, ini tiba-tiba harus ada yang pergi dari hubungan ini ya. Nih kalau dilihat ya, Five of Pentacles ya, jadi ada seseorang yang pergi meninggalkan hubungan ini ya. Dia pergi meninggalkan luka, dan lagi-lagi kamu merasa seperti nggak percaya sama apa yang pasangan kamu lakukan ya. Karena di sini padahal aku di sini ada Eight of Wands ya, dimana sudah banyak orang yang mengingatkan kamu, sudah banyak pesan yang disampaikan ke kamu mengenai pasangan kamu gitu ya, tapi kamu di sini kayak bingung ambil keputusan. Two of Swords ya, jadi ada dalam dua antara pilihan, nggak tahu apa yang harus diputuskan. Karena nih kalau dilihat ada matanya tertutup ya, ini bisa berarti karena sedikit informasi yang dia punya, jadi dia bingung kasih keputusan apa ya. Di sebelah pihak dia dapat informasi dari lingkungannya, dari teman-teman, kalau pasangannya itu
ada yang nggak beres, tapi dia merasa dia nggak punya bukti, dia nggak merasa nggak apa ya, ya merasa kayak belum ada buktinya gitu. Jadi ya harus gimana gitu, nggak bisa ngasih keputusan apa-apa ya. Tapi sebenarnya jauh di lubuk hati kamu dalam di sini ya, kamu merasa memang ada sesuatu yang nggak beres di hubungan ini ya, sampai akhirnya kamu tahu semuanya sudah terlambat ya. Kamu tahu kalau ternyata apa yang kamu jaga selama ini ternyata dirampas ya, dan kamu harus terima kehilangan dia di sini ya. Dan aku lihat di sini di lingkungan kamu ya, ada seseorang yang menawarkan bantuan ya. Di sini Six of Pentacles, dia merasa membagi apa ya, kayak mau mendengar keluhan kamu, terus berusaha mengeluarkan tangan ke kamu ya. Bisa sesama jenis atau lawan jenis ya ini ya. Tapi kamu di sini seperti kayak Queen of Pentacles ya. Kamu merasa seperti I'm fine ya, gue bisa kok nyelesain masalah gue ini sendiri ya, gue baik-baik aja ya. Kamu seperti defense, nggak mau dikasihanin, dan merasa kalau ini semua bisa kamu selesaikan sendiri, seperti itu. Oke, kita lihat tambahan deck berikutnya ya. Oke. The Hangman, the High Priestess, the Hierophant, King of Swords, kemudian Seven of Pentacles. Oke, bottom of the deck ada Eight of Torch. Oke, ini sama ya, Eight of Torch dan Eight of Wands ya. Kemudian Two of Cups, the Chariot, Ten of Cups, dan the Death. Oke, di sini aku lihat ada nih the Hangman ya, clarified dengan Eight of Torch ya. Ada sebuah pesan ya, seperti tadi yang tadi sudah ada ya, Eight of Wands. Di sini kamu seperti mendapatkan berita ya mengenai pasangan kamu, dan tapi kamu belum mau mengambil keputusan apapun ya, meskipun sepertinya pasangan kamu sudah perlahan meninggalkan hubungan ini, tapi kamu seperti belum mau memberikan keputusan apapun ya. Kalau aku lihat ini kayaknya tuh pasangan kamu kayak udah cuek, kayak udah yang mulai masa bodoh gitu ya. Tapi kamu di sini bersikeras ya, bersikekeh, masih mau mempertahankan hubungan kalian ya. Di sini kamu merasa pernah bahagia dengan dia, dan kamu merasa kalau pasangan kamu ini adalah soulmate kamu ya. Tapi kalau dilihat ya di sini the High Priestess ya, di sini ada seorang perempuan ya. Ini bisa berarti nggak harus dari sisi perempuannya ya, tapi sini ada seseorang yang dia tahu kebenaran dan ketidakbaikan, ibaratnya seperti itu, tapi dia menutup matanya, dia nggak mau berbuat apa-apa, dia diam ya, karena karena dia merasa bahwa pasangannya ini adalah soulmate dia, belahan jiwanya dia, dan dia nggak mau kehilangan ya. Tapi di sini ada the Chariot, clarified dari the Hierophant ya. Ada sebuah ada sebuah siklus di masyarakat ya, mungkin ibaratnya ini kayak seperti keluarga ya, keluarga kamu yang mengambil alih dari hubungan ini ya, yang ya karena melihat kamunya tidak berbuat apa-apa, jadi mereka yang melakukan action di hubungan kalian ini ya. Mereka ikut campur karena memang sepertinya masalah ini sudah
ya cukup menjadi perhatian di keluarga kalian gitu ya. Atau bisa juga ini berarti sebuah pernikahan ya, bisa jadi ini sebuah alasan karena sudah ada pernikahan yang mengikat kalian ya, dan ini yang membuat kamu jadi berat untuk meninggalkan orang ini ya, karena ada sesuatu yang mengikat di antara kalian yang membuat ini nggak bisa lepas begitu aja ya. Tapi sepertinya kamu di sini harus memulai ya sebuah siklus hidup yang baru ya, perubahan ya, dan kamu banyak harus belajar di sini ya, merenung dari ini Seven of Pentacles ya, belajar dari apa yang sudah terjadi, merenungkan ya ke diri sendiri, coba ditanya lagi seperti apa baiknya, karena ada sebuah perubahan besar dalam hubungan ini ya, dalam hubungan yang terjadi ini ada sebuah perubahan besar ya, dan ini kamu perlu banyak belajar, tukar pikiran mungkin dengan orang yang bisa kamu anggap cukup bisa memberi kamu masukan dan bisa dipercaya ya, karena perubahan dalam hubungan kalian ini bukan sesuatu yang main-main, yang aku lihat seperti itu ya. Oke. Saran aku, berpikir masak-masak sebelum membuat sebuah keputusan ya, apalagi kalau keputusan itu sudah menyangkut ada sebuah ikatan pernikahan ya, atau apapun itu, sebuah ikatan yang memang sudah bukan main-main lagi ya. Ini kamu harus perlu memikirkannya dengan masak-masak, melanjutkan atau tidak, dan kamu harus melihat dari dua sisi ya, dua sisi baiknya dan buruknya seperti apa ya. Libatkan orang-orang yang kamu pikir bisa memberikan masukan yang baik untuk kamu, yang tahu dari sisi kamu ataupun dari sisi pasangan kamu ya, aku rasa seperti itu. Oke, tambahan aku akan clarify ya, tapi yang kali ini untuk yang dari sisi pasangan kamu. Oke, kita lihat bagaimana dari sisi pasangan kamu ke kamu ya, bagaimana perasaan cinta dia ke kamu. Oke, bagaimana hubungan dia ke kamu ya, pada intinya seperti itu. Knight of Rods, okay. The Emperor, Queen of Pentacles, The Hangman. Ini kalau kalian perhatiin ya, dari tadi Queen of Pentacles, The Hangman, Nine of Cups ya, ini keluar berulang. Kemudian ada Five of Pentacles, Ten of Cups, kemudian Knight of Cups, Two of Swords again, okay, Three of Swords. Okay. Ini dari sisi pasangan kamu ya. Kalau yang tadi itu resonate untuk kamu Capricorn, berarti ini untuk partnernya Capricorn ya. Kalau tadi itu resonate di pasangannya Capricorn, berarti ini adalah Capricornnya ya. Oke, di sini aku lihat di sini partner kamu ya, dia menikmati, dia cukup menikmati cinta segitiga ini ya. Three of Swords ya, clarified dari Nine of Cups ya, seseorang yang menikmati cinta segitiga ini ya, menikmati kesalahan yang dia lakukan ya. Kenapa dia lakukan ini? Karena memang sorry aku harus bilang, sepertinya dia cukup tertarik dengan selingkuhannya mungkin ya.
atau mungkin TTM-annya, atau siapapun itu, seseorang yang sedang dekat dengan dia ya, dan dia merasa tertarik dengan orang ini ya. Dia seperti seseorang yang memang dia cari selama ini ya. Di sini ada Knight of Cups, dia datang ke seseorang ini dengan membawa persembahan, dengan membawa hatinya, perasaannya ke orang ini ya. Dan apa yang dia lakukan ke kamu ya, memang gini, aku lihat di sini dia ada bingung hubungan apa ya, hubungan cinta segitiga ini mau berakhir seperti apa. Dia masih yang apa ya, membiarkan aja gitu, menggantung ya, karena dia seperti nggak bisa milih gitu antara kamu atau dia ya. Dia ini nggak bisa milih mana yang harus dia pilih ya. Dia berat karena memang saat ini dia punya hubungan sama kamu, sementara dia mulai tertarik lagi dengan orang lain ya. Tapi makin kesini aku lihat di sini langkahnya dia pelan tapi pasti ya. Di sini Knight of Wands ya, atau of Rods sama saja. Di sini dia pelan atau pasti, dan clarified dengan Five of Pentacles ya, meninggalkan kamu di sini ya, pelan tapi pasti, perlahan, sedikit demi sedikit ya. Karena sepertinya dia sudah mulai mau apa ya, memiliki rencana yang lebih serius dengan seseorang ini gitu. Dia berharap hubungannya dia dengan seseorang ketiga ini ya jadi hubungan yang lebih serius ya. Belum tentu juga ke arah pernikahan, tapi dia mau lebih seperti yang ya udahlah, cukup satu orang aja. Tapi sorry, aku harus bilang dia sepertinya lebih memilih selingkuhannya daripada kamu ya. Ini kalau yang terlihat di deck ini ya. Dan aku berharap apa yang jadi readingan aku sih salah ya. Aku lihat di sini dia lebih ya, pelan-pelan hatinya tuh sudah mulai lebih condong ke selingkuhan yang ini ya. Karena sepertinya selingkuhan ini seperti bisa meyakinkan dia ya. Queen of Pentacles ya, seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang bisa diandalkan, seperti seseorang yang ya bisa ngeyakinin dia kalau dia tuh yang terbaik gitu ya, terlepas dari dia bersandiwara atau enggak ya, orang ketiga ini, tapi dia merasa teryakinkan dengan kehadiran orang ini ya. Aku lihat seperti itu. Oke, mudah-mudahan readingan aku salah ya teman-teman, gak usah terlalu serius. Ini cuma fun readingnya, karena ini kan juga general reading, jadi belum tentu juga ini untuk kamu. Oke, sekarang kita lihat ininya ya, oracle cardnya. Sorry, ini kebalik. Oke, nanti kalau dari reverse aku akan reverse ya, karena aku nggak baca reverse. Oke, ini message untuk kamu Capricorn. You deserve love, you are lovable. Oke. Di sini jelas ya, lo tuh nggak perlu merasa hancur sendirian ya, karena nggak usah jadi nggak pede, karena di sini ya oracle message-nya, kamu tuh pantas kok buat dicintain. Jadi nggak ada yang salah di kamu ya. Kamu gak usah merasa berkecil hati, gak usah merasa jadi malah gak pede, merasa
jelek gitu ya. Aku bilang kayak gitu karena biasanya orang yang diselingkuhi itu mungkin jadi rasa percaya dirinya jadi kurang ya, jadi karena merasa tersaingi ya. Kamu nggak usah khawatir karena tanpa dia pun kamu tuh bisa kok gitu ya, karena kamu tuh orang yang pantas memang untuk dicintain, jadi nggak usah merasa berkecil hati. Oke? Dunia ini luas dan masih banyak orang baik di luar sana ya, yang mungkin ditakdirkan untuk kamu. Oke, sekarang kita lihat oracle message tambahannya untuk kamu Capricorn. What do you need to release? Okay, apa ya sih apa yang kamu butuhkan ya, supaya kamu tuh bisa release, bisa memaafkan ya, memaafkan diri kamu sendiri, memaafkan orang yang sudah menyakiti kamu ya. Jadi coba deh gitu, apa aja apa yang harus kamu lakukan, kamu tanya ke diri kamu sendiri agar kamu bisa memaafkan situasi yang terjadi di diri kamu. Oke, kamu bisa mencoba dengan menyibukkan diri ya, bergaul dengan teman-teman, mungkin teman-teman lama yang sempat nggak kumpul lagi, kamu bisa kumpul dengan mereka, hangout bareng ya, apapun itu, atau kamu bisa merenung. Oke, kalau memang kamu perlu waktu 1-3 hari seminggu untuk bersedih, untuk meluapkan kesedihan kamu, it's okay, tapi please jangan berlarut-larut. Oke, aku rasa cukup itu aja. Ini hanya general reading ya, jadi bisa resonate dan bisa tidak, dan gak usah terlalu dipercaya ya, karena kepastian hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sampai jumpa lagi. Dah.